Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba bermain-main dengan sistem operasi Linux yang lain. Dan kebetulan yang tadi saya download adalah Ubuntu. Ini Ubuntu yang versi LTS, Long Term Service. Oke, ini mau kita instalasi di harddisknya langsung. Kita pilih bahasa Inggris, Indonesia tidak ada. Kalau mau coba ini bisa try Ubuntu, tapi kalau mau install langsung aja install Ubuntu. Oke, kita coba try dulu ya. Kita try Ubuntu. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Jadi menu-menunya sebelah kiri. Aplikasinya ada di sini. Nah, tinggal cek aplikasinya seperti ini. Oke, di sini ada nggak instalasinya? Nah, ini ya. Dari sini pun setelah jalan kemudian kita install dari sini pun bisa nih. Atau dari awal juga bisa. Oke, coba kita jalankan dari sini ya. Ini ya, install Ubuntu versi 20.04. Kita pilih bahasa Inggris. Kita lanjut. Kemudian keyboardnya kita biarkan default English, US English. Lanjut. Kemudian di sini kita bisa install normal instalasi, juga bisa install minimal instalasi. Kalau normal di sini akan include web browser, aplikasi Office, game, media player, dan utilitas yang lain juga ikut terinstall. Kemudian setelah selesai, kemudian dia akan melakukan instalasi akan melakukan update ya terhadap OS Ubuntu setelah instalasi. Kalau kalian ingin menambahkan yang lain, driver-driver yang lain, kita bisa tambahkan di sini, kita centang. Jadi syaratnya ini kita harus terkoneksi ke internet. Jadi pada waktu instalasi. Oke, lanjut. Baik, di dalam ini sistem komputer ini tidak menemukan sistem operasi ya. Tidak menemukan sistem operasi, maka semua yang ada di harddisk akan dihapus. Akan dihapus. Kita ikut aja langsung. Jadi ini asumsinya harddisk kita akan kita hapus semua. Ya, asumsinya tidak ada file-file yang penting. Ini kebetulan saya menggunakan virtual. Oke, lanjut install. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini harddisk yang ada akan diformat dan dibagi menjadi dua partisi. Ya, dibagi menjadi dua partisi, yaitu partisi pertama dan partisi kelima. Jadi hanya dua partisi dan salah satunya di format dengan format tipe ext4. Oke, lanjut. Kalau di Windows biasanya NTFS. Kita tunggu. Oke, masih proses ini, putar-putar itu. Nah, ini sekarang kita biarkan sesuai dengan regional kita, Jakarta. Surabaya ada enggak? Nggak ada kayaknya. Adanya ini mana nih? Jakarta ya. Tetap Jakarta tuh. Yang hijau-hijau ini Jakarta nih. Oh, ini Pontianak. Surabaya nggak ada, langsung Jakarta. Oke, lanjut, continue. Nah, ini nama komputer kita, misal kita kasih namanya adalah oke,
Ini nama komputer akan ditulis panjang nih sama dia otomatis. Itu yang panjang tuh ya. Kita biarkan aja udah. Kemudian username, ini saya tulis lengkap aja, ini nama lengkap. Itu ya. Kemudian username sudah, passwordnya kita masukkan. Slot password. Oke, sudah. Kalau kita login otomatis dia akan mengabaikan ini, dia langsung masuk ke desktop. Tapi kita biarkan default aja di sini. Pada saat kita menjalankan komputer ini, Ubuntu akan meminta kita memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian kita tidak menggunakan Active Directory. Active Directory ini biasanya berkenaan dengan layanan domain ya di Windows, di Windows Network. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan Active Directory, lanjut aja kita tekan tombol Continue. Ditunggu sekedap. Ini proses instalasi. Kalau kita mau lihat prosesnya di sini ada. Nah, itu ya, itu prosesnya. Jadi di dalamnya sudah nanti akan terinstall aplikasi-aplikasi open source. Semuanya bebas, gratis. Tidak ada yang dipungut biaya sedikit pun. Dan tidak melanggar undang-undang hak cipta. Ini Office-nya dia menggunakan LibreOffice untuk dokumen Microsoft Word. Di sini dia menggunakan Writer. Sementara yang Excel dia menggunakan LibreOffice kalkulator ya. Dan kemudian untuk PowerPoint-nya dia menggunakan LibreOffice Impress. Semuanya open source, bebas digunakan dan tidak melanggar hak cipta. Oke, instalasi selesai, komplit. Sekarang kita diminta untuk memilih dari dua pilihan, lanjut yang ini, ataukah kita akan mencoba hasil instalasinya dengan menekan tombol restart.
Oke, ini yang dijalankan masih CD-nya ya. Jadi kita shutdown aja dulu, kita ambil CD-nya, kita shutdown, yes quit. Kemudian di sini kita pilih oke, ini kita tutup dulu, kita shutdown, power off. Oke, power off. Kita remove dulu. Oke, masih jalan lagi, mati ya. Kita tutup. Kita ambil dulu disknya. Mana nih? Di hardware. Hardware, console option. Ini disknya kita taruh di belakangan aja. Nah, setelah disk ini ya. Oke. Oke, sudah. Jadi yang booting pertama kali ada hard disk, kemudian CD. Jika tidak ditemukan sistem operasi di keduanya ini, dia akan mencari ke network. Oke, sekarang start kembali. Ini yang dijalankan hard disk yang sudah berisi sistem operasi yang tadinya kita install. Nah, ini kan kalau tadi live CD-nya tidak meminta untuk login, tapi sekarang minta login dia. Ini kita bisa login dengan menekan tombol ini, usernya ini, dan kemudian kita masukkan passwordnya tadi. Seperti itu. Kemudian enter ya. Kita enter. Tahap 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, enter. Nah, ini tampilan pertama kali kita menyalakan Windows Ubuntu-nya, menyalakan sistem operasi Ubuntu-nya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi untuk sinkron ke cloud internet. Apakah kita menggunakan Ubuntu single sign on ataukah menggunakan yang lain, punyaan Google atau yang lain. Itu ya. Kalau untuk saat ini tidak perlu, kita skip aja dulu. Kita skip. Kemudian ini left pad. Oke, kita lanjut aja, kita ikuti. Next, ini kayaknya untuk melakukan update. Kemudian ini tidak perlu ya, jadi tidak perlu kita informasikan apa yang ada di komputer kita. Ini sebenarnya cukup membantu tim dari Ubuntu ini untuk mengembangkan
sistem ini jika ada suatu hal yang bermasalah. Ini kan report ya, di report ke sana. Oke, lanjut. Oke, privasi lokasi service memungkinkan aplikasi untuk memperkenankan aplikasi berkenaan dengan lokasi kita. Ini kita matikan aja. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan lokasi kalian ke sistem ini, ya silakan dinyalakan. Ada beberapa hal memang yang dibutuhkan, terkadang ada beberapa aplikasi yang meminta kita untuk mengaktifkan lokasi kita. Oke, kali ini kita lanjut. Sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Sini done. Ini aplikasi yang ada. You ready to go. You can use software to install. Nah, ini berarti belum diinstal nih. Kita bisa menginstalasi aplikasi yang dibutuhkan. Coba kita install VLC dulu. Open the software now. Ini OBS Studio semua lengkap ya. Apakah sudah diinstal atau belum? Coba. Ini saya baru pertama kali menggunakan Ubuntu versi yang ini, yang terbaru. Oke. Ini aplikasi untuk menggambar image. Ini Krita juga demikian. Ini saya suka kalau yang Krita ini lebih halus tampilannya. Kalau ini mirip-mirip Photoshop, mirip-mirip Corel juga. Kemudian ada pemrograman ini ya, Visual Studio punya Microsoft juga ada di sini. Kemudian Android Studio, OBS Studio. Ini semuanya open source, termasuk punya Microsoft yang satu tadi juga. Ini baru muncul aja, saya klik install tadi tuh. Jadi kita jalankan dulu install. Untuk VLC-nya, passwordnya diminta di sini tiap kali instalasi. Oke, authentication. Ini aplikasi untuk kalian tentu nggak asing dengan aplikasi ini. Ya, ini aplikasi untuk memutar video. Udah klik install tadi ya. Install, ini udah jalan. Oke, ini install lagi apa nih? Sedikit-sedikit yang diinstal. 46, 48, 50, 51, 52, terhenti lagi, ayo. Nah, terhenti lagi. Biasanya nih kalau kita install dari sisi mana? Sisi command prompt-nya, dia langsung install tuh sampai selesai. Oke, kita ikuti aja dulu. Sampai selesai. VLC has install Snap. Apa ini? Snap no update available. Oke, kita update aja dulu ya. Jadi memang kalau kita install Linux itu kita diminta untuk update dulu. Setelah itu baru diinstal aplikasinya, karena ada file-file dependensi ya. Dependensi itu file-file yang saling terkaitan satu sama lain. Jadi berbeda dengan Windows. Kalau di Windows itu instalasinya satu aplikasi itu menggunakan file-file yang di-share bersama. Tapi kalau di Linux, Android juga itu kita instalasinya satu aplikasi misalnya, ya udah ditaruh di dalam satu folder khusus punyaan aplikasi itu sendiri dan tidak ada keterkaitan dengan software-software yang lain. Jadi kalau kita hapus punya aplikasi itu, maka tidak akan mempengaruhi aplikasi lain. Berbeda dengan Windows, jika kita hapus salah satu aplikasi dan kemudian ada file yang seharusnya dipakai komputer lain, pakai aplikasi lain, kemudian terhapus, maka aplikasi lain itu akan rusak.
Oke, kita tutup dulu ini, kita akan update dulu ya. Update-nya kita down aja dulu nih. Down dulu. Nah, ini software update. Ini ternyata udah diminta ini, sudah ditunggu-tunggu nih sama aplikasinya nih. Biasanya kita manual ya. Untuk yang terbaru ini dia langsung muncul, langsung nongol di sini. Kita update. Ini kan udah update. Ini ada banyak sekali nih yang diupdate nih. Oke, lanjut aja install. Ini software update ini. Ini ada indikasi bulat-bulat nih. Berarti ini yang terpakai. Kita cek. Ini untuk sedang jalan. Ini kan. Startup, oke. Is up to date, udah selesai. Oke, kita oke, dan kemudian tadi itu ada aplikasi yang sudah kita install. Mana aplikasinya tadi itu? Namanya VNC ya. Ini coba kita jalankan. Itu data network access. Kita lanjut. Nah, ini aplikasinya berjalan dengan baik tanpa ada kerusakan. Oke. Kemudian kita cek ini folder ya, file explorer ya. Nah, ini kita bisa lihat tidak ada drive C, hanya ada folder-folder semacam ini. Kita lihat ada ya, tidak ada. Jadi sekali lagi kalau di Linux itu drive C, drive D udah tidak ada, langsung dalam bentuk file folder semacam ini. Oke, kemudian kita akan coba untuk instalasi Zoom ya, misalnya kita lari ke ini apa nih, aplikasi ini ya, Ubuntu Software. Nah, kita ke sini ke Ubuntu Software. Nah, ini ada permintaan update lagi nih, satu nih. Ini sudah ada banyak pilihan, kamu tinggal pilih aja, ini semuanya gratis. Kita tadi itu coba ke education. Nggak muncul-muncul nih, lama banget. Oke, tadi itu kita mau install, ketik aja ya. Misal kita mau nyari Zoom. Nggak ada Zoom. Bentar.
explore, kita cari Zoom meeting. Dia nyari, ada nggak Zoom meeting di sini? Ini ya Zoom client ini. Ini kita klik ini, langsung jajak install. Tiap kali install dia langsung meminta password. Jadi ini kelebihan dari Ubuntu, kemudian dari Linux, dia itu nggak mau dibuka lebar. Jadi kalau ada aplikasi yang secara otomatis melakukan instalasi tanpa sepengetahuan kita, dia terhadang oleh password semacam ini. Jadi virus pun tidak akan bisa jalan. Harus melalui autentikasi password terlebih dahulu. Jadi OS ini sudah bisa dipakai. Ini Office-nya sudah ada, sudah include di dalamnya. Jadi yang sudah terpasang secara otomatis itu tadi ini. Yang tadi kita install setelah OS ini jadi itu hanya dua, VLC dan Zoom Client ini. Sambil kita jalankan ini, kita coba buka Microsoft Word-nya ya. Bukan Microsoft Word. LibreOffice Writer-nya. Ini ya, modelnya semacam ini. Nah, ini. File yang tersimpan itu nanti akan disimpan dengan extension ODT. Nah, ini kan kalau kalian mendapati file ODT itu berarti dibuat oleh, jadi Word yang dibuat oleh LibreOffice dan semacamnya yang tidak di bawah sistem operasi Linux. Oke, ini kita tutup, kita cancel, kita tutup ya. Nah, ini instalasinya tinggal 99%. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke sini. Kemudian yang belum terinstall lagi itu apa tadi? Ini yang sudah terinstall. Ini yang sudah terinstall. Sudah banyak ya. Ada GNOME juga ada nih. Oh iya, GNOME kan desktop ya. Kemudian add-on, oke. Explore, kita cari Krita tadi tuh. Coba kita cari Krita. Nah, ini ya. Digital Painting Kreatif. Krita. Oke, sambil kita install, kita coba jalan-jalan ke KeyParted, muncul nggak? KeyParted. Saya ketik ini, aplikasinya ada di sini ya. KeyParted. Muncul lama amat. Ada. Lama amat. KeyParted nggak muncul. Coba saya cek ini aja deh. KeyParted nggak terinstall kayaknya. Ini yang live video aja tadi ada KeyParted. Ini nggak ada. Oke, sana nyarinya nggak ketemu.
96. Sistem, kita lihat sistemnya ada dulu. Sistemnya dicoba dulu dilihat. Coba cek sistem. Nah, ini ya, sistem monitor, kita cek. Jreng. Nah, ini harddisknya nih. Harddisknya ada 2 partisi. Ini ya. Saya bikin total itu kemarin itu 28. Ternyata di sini terbaca cuma sekian. 22 gig. Oh ini ya. 22 giga sama ini 33 giga. Oh sorry, lebih berarti lebih dari 28, 40 mungkin kemarin bikinnya. Ini jadi dikenali dengan drive C, drive D sekali lagi tidak ada di Linux. Dia akan dibikin semacam ini. Dev device maksudnya. SDA ini adalah partisi yang dibikin. Ini SDA pertama, dia yang bikin pertama kali ini untuk booting. Kemudian yang kedua ini file folder boot, file folder home, dan yang lainnya ditaruh di sini nih. Untuk SDA1 hanya untuk folder boot saja. Besarnya cuman kurang dari 1 giga. Resource-nya. CPU yang saya pakai di sini ada 4 ya, 1 2 3 4. Kemudian memorinya saya install kemarin itu 8. Ini. Ada 8. Base-nya 3,4 giga. Ada swap. Swap ini dibikin pada sebuah drive ya, pada sebuah disk. Disknya dipartisi dan disiapkan untuk swap. Ini swap ini pengganti memori jika memorinya habis, dia akan dipindah ke swap. Kalau zaman dulu swap ini biasanya 2 kali dari RAM. Sementara RAM sekarang udah besar-besar nih. Sehingga swapnya cukup kecil dibandingkan memori itu sendiri. Oke, kemudian untuk ini udah selesai, kita tutup. Cukup ini aja dulu. Kita cek aplikasinya. Ini ada setting ya, kalau mau setting terhadap sistem. Nah ini koneksinya menggunakan wireless seharusnya. Ini menggunakan wired bunyinya. Padahal saya menggunakan wireless ini ya. Ini di sini wired connect, turn off wired setting. Saya sebenarnya ini nggak pakai kabel ini, saya pakai wifi nih ya. Saya pakai wifi. Kalau kita cek IP saya, oh iya saya lupa. Ini kan saya instalasinya kan pakai pakai virtual. Ini bener pakai kabel kalau begitu. Saya masih prasangka saya ini saya install di laptop saya. Ini ya IP yang saya dapat. Ini rootnya. Oke, dia menggunakan IP versi 4 dan dia mendapatkan IP secara otomatis DHCP. DNS-nya juga didapat secara otomatis. Gateway-nya, routernya juga secara otomatis. Dan ini detailnya semacam ini. Ini routernya secara otomatis didapat dari dia. 31.1
DNS-nya juga demikian 3.1 dan 31.2. Ini IP-nya. Oke. Kemudian background tinggal merubah saja di sini backgroundnya, tampilannya modelnya semacam ini kan. Nah, semacam ini bisa kalian rubah-rubah tadi itu. Ini ya, coba pakai ini. Kemudian sudah berubah kan, kita lihat ini tampilannya sudah berubah nih. Jadi nih tampilannya semacam ini. Kita cek lagi yang lain, appearance. Ini standarnya, kalian bisa memperkecil tampilan ini dengan icon size ini, bisa ditentukan auto hide ya. Nah, semacam itu. Tapi nggak muncul-muncul nih. Coba saya minus. Nih, baru muncul dia. Change background, dari sini juga bisa ya. Ini saya kembalikan, saya lebih suka ini muncul, cuman biasanya ukurannya saya perkecil biasanya. Saya perkecil begini nih. Nah, itu. Saya lebih suka semacam ini, lebih kecil. Oke. Kemudian notification. Cuman sayangnya Photoshop nih, Photoshop kayaknya nggak ada yang versi Linux nih. Adanya versi Mac sama Windows. Padahal Mac sendiri itu bahasanya sama dengan Linux karena nenek moyangnya dia pakai Unix ya, Mac itu. Oke. Oke, saya kira itu untuk instalasi desktop Linux dengan eh, distro Ubuntu ya namanya ya. Saya coba cek distro Ubuntu. Distro Ubuntu di sini ada banyak namanya. Ubuntu desktop, coba cek. Ini namanya apa nih? Mana namanya? Tiap-tiap versi itu ada namanya masing-masing. Ini yang terbaru nih. Cuman dia bukan LTS ya. Yang LTS itu yang ini. Apa itu LTS? Monggo dibaca-baca sendiri. Yang ini bukan LTS. Biasanya ada namanya. Namanya di mana nih ya? Coba cek. Ini aja. Ini ya. Nah, ini nama-namanya seperti ini nih. Yang 20 ini oh, sorry, bukan ini. Untuk cloud. Ini loh. Ini nama-namanya ini ya. Kode name. Sampai yang versi 20 Groovy Gorilla. Ini vokal Fosa. Yang punya saya ini yang LTS kan. Vokal Fosa namanya. Ini nama-namanya nih. Unit yang dulu saya pakai itu yang versi ini sering. Nah, Precis Pangolin ini dulu saya pakai.
Kemudian Lucid Link juga saya pakai. Saya lebih suka yang LTS, termasuk Karmic Koala ini juga pernah saya pakai. Karmic Koala. Kemudian Trusty. Nah, ini juga pernah saya pakai. Senial ini enggak. Ini enggak ada yang pernah saya pakai nih. Karena sejak usai ini Trusty ini saya sering pakai Debian. Jadi lebih sering pakai yang Debian. Ini turunan dari Debian. Jadi Ubuntu ini adalah turunan dari Debian. Jadi mbahnya Ubuntu ini ya Debian itu. Kalau Debian coba ya. Nah, nggak di sini Debian. Debian. Nah, ini. Nah, ini mbahnya Ubuntu tadi. Nama-namanya juga ada nih. Ada kan? Yang kalian gunakan pada Moodle ujian online itu saya pakai ini Buster, pakai Jesse, juga pakai Straight ini. Wezi juga pernah saya pakai. Lenny Squash ini juga pernah saya pakai semua nih. Pernah saya pakai. Tapi hanya sekedar menggunakan instalasi ya, tidak dipakai permanen. Karena ini hanya untuk pembelajaran saja nih. Lenny Squash yang saya pakai untuk keseharian itu ini mulai dari Jesse, Stretch, sama Buster. Itu yang kita pakai. Semuanya LTS kan ini LTS. Long term service ya. Jadi layanan dukungan dari organisasi dari kumpulan ini itu cukup panjang, long term service. Kalau yang nggak ada LTS-nya itu nggak ada dukungannya, 1 tahun udah selesai buyar, dia nggak ada dukungan lagi terhadap kebutuhan software, update-nya dan segala macamnya itu tidak didukung. Kalau yang term ini didukung dia ini hingga 2024. Ini hingga 22. Mulai tahun 2020 sampai 22. Tuh. Oke, saya kira itu kita tutup dulu pertemuan kali ini sambil kita tutup ininya. Kita shutdown dulu. Power off. Oke, langsung mati dia. Sangat cepat. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.